Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Arif Purnama Irawan dari kelas TP 4303. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matriks dan ruang vektor bab 5 mengenai ruang vektor dan subruang vektor. Nah, di sini saya sudah menjawab beberapa soal, tepatnya 2 soal sebagai tugas. Nah, sini. Nah, ini. Yang pertama ini adalah contoh soal nomor 4. Nah, di mana nomor 4 itu sudah diketahui bahwa nilai P-nya itu 5 plus 12X plus 11X kuadrat. Nah, diumpamakan nilai-nilai itu sebagai Q1. Nah, Q1 bernilai 2 min X plus X kuadrat. Lalu Q2-nya 3 plus 2X min X kuadrat. Q3 min 2 plus 2X plus 3X kuadrat. Nah, selanjutnya yang kita cari tahu adalah nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, untuk mengetahuinya, Q1 itu dikalikan dengan K1 dikalikan dengan Q1, K2 dikalikan dengan Q2, dan K3 dengan Q3. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya. Selanjutnya, setelah dimasukkan angka-angkanya, dipisahkan antara baris pertama seperti K1 kali 2 menjadi K1, 2K1, terus K2 kali 3 menjadi 3K2, terus K3 dikalikan dengan min 2 menjadi min 2K3. Nah, angka-angka awal yang sudah dikalikan dipisahkan menjadi ke bagian awal, terus yang tengah dipisahkan ke bagian tengah, yang akhir dipisahkan ke bagian akhir. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan variabel-variabel yang masih ada di dalam angka-angka tersebut. Seperti di sini kan sudah tertera bahwa di sini ada variabel X, lalu di sini ada variabel X kuadrat. Nah, X dan X kuadratnya ini dikeluarkan. Maka hasilnya seperti ini. 2K1 plus 3K2 min 2K3 ditambah min K1 plus 2K2 ditambah 2K3 tambah K1 min K2 plus K3 plus 3K3. Nah, setelah kita dapat nilai K1, K2, K3-nya, lalu kita masukkan dengan jumlah P. P itu kan sudah diketahui bahwa tadi 5, 12, dan 11. Dilakukan hal yang sama bahwa variabelnya tidak dimasukkan ke dalam P tersebut yang sudah kita cari tadi. Nah, di sini kita dapatkan bahwa 2K1 plus 3K2 min 2K3 sama dengan 5. Nah, sesuai petanya ya, awal dengan awal, tengah dengan tengah, dan akhir dengan akhir. Setelah didapat, seperti ini. Nah, kita masukkan ke matriks. Nah, dikalikan, dan akhirnya hasilnya seperti ini. Setelah mendapatkan hasilnya, lalu kita masukkan mulai menghitung matriks. Nah, di sini kita memiliki matriks identitas, di mana dia memiliki ordo 3x3. Nah, untuk pengerjaan OBE-nya, seperti biasa, kita mulai dengan cari angka yang sekiranya kita bisa pakai untuk membentuk angka-angka yang lain. Nah, seperti di sini kan sudah tertera nih ya bahwa ada angka 1 di sini. Nah, maka dipindahkan ke atas terlebih dahulu agar si angka ini menjadi tumpuan bagi angka-angka yang lain gitu, bisa menghitung angka-angka yang lain. Nah, setelah dipindah ruas antara B3 dan B1,
angka menjadi matriks menjadi seperti ini. Setelah itu B1 plus B2. B1 plus B2 di mana B2-nya itu ditambah dengan B1. Berarti B1 tambah B2. 1 tambah -1 tambah 1, 0. Terus 2 tambah -1, 1. Terus 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, di sini tinggal tambahkan. Nah, di sini ini mohon maaf ada typo dikit. Ini seharusnya 23. Nah, di 23 ini karena dari 12 tambah 11, jadi hasilnya 23. Lalu di sini ada selanjutnya ada -2 plus -2 B1 plus B3. Nah, -2-nya itu dari sini. Nah, B1 -2 kali 1 sama dengan -2 ditambah B3. Tambah ini sama dengan 0. Terus -2 kali -1 sama dengan 2. Tambah B3. Tambah ini sama dengan 5. Selanjutnya -2 tambah 3, -6. Ditambah -2 sama dengan -8. Nah, lakukan juga hal yang sama terhadap hasil ini. Nah, hasil ini kan -17. -17 itu dari 2 B1 tambah B3, di mana -2 kali 11 sama dengan -22 ditambah 5. Karena min tambah plus, jadinya dikurang. Jadi 22 kurang 5 sama dengan 17. Seperti itu. Selanjutnya, karena matrik identitas itu harus memiliki satu-satu yang sejajar, maksudnya yang membelah. Jadi ini masih banyak angka-angka di sini yang harus disederhanakan biar kita memiliki matrik identitas. Nah, di sini kita tambahkan antara B2 dan B1. Nah, di sini B2 dan B1. B2 tambah B1, di mana 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Lalu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Lalu 23 ditambah 11 sama dengan 34. Nah, seperti ini. Untuk baris pertama sudah beres, lalu kita ambil ke baris keduanya. Baris ketiga, mohon maaf. Nah, baris ketiga itu adalah 5B2 tambah B3. 5B2 tambah B3, berarti 5B2 sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5. Tambah min 5. Ini maaf, minarnya min 5. Min 5 tambah 5 sama dengan 0. Lalu di sini 5 kali 5. Min 5 kali 5 sama dengan min 25. Ditambah min 8 sama dengan min 33. Nah, hal yang sama di sini dilakukan bahwa 5 dikalikan dengan 23, hasilnya adalah 115, ditambah min 17, yang hasilnya 132. Nah, lanjut. Di sini, karena angka yang paling besar adalah angka yang di bawah ini, dan ini kita belum mendapatkan angka yang bisa menjumlah angka-angka yang di atasnya, maka di sini saya akan mengubah angka yang di bawah ini menjadi 1. Dengan cara ya di sini tuh kali 1/33. Nah, jadi min B3 1/33 hasilnya 1. Terus sama juga dengan 132 ini dikalikan dengan 1/33. Hasilnya itu 4. Nah, setelah itu di sini karena di sini sudah terbentuk nih, sudah terlihat matrik identitasnya, maka di sini saya akan langsung menghitung secara bersamaan antara
B2 dan B1 dengan menggunakan B3 sebagai tumpuannya. Nah, di sini min 5 B3 plus B2. 5 B3 plus B2 menghapus ini. Min 8 B3 plus B1 menghapus ini. Nah, setelah itu kan hasilnya seperti ini, matrik identitas. Dan di sini juga bisa dilihat min 5 kali B3 20. Nah, min 5 kali 4 sama dengan min 20. Yang ditambah dengan 23 sama dengan 3 hasilnya. Lalu di sini min 8 dikali 4 sama dengan min 32 ditambah dengan B1 sama dengan 34. Ditambah dengan B1 yang angkanya 34 hasilnya dengan 2. Nah, di sini kita sudah temukan matrik identitas dengan hasil yang ada di sini. Maka kita telah dapatkan Q1, Q2, Q3-nya itu adalah 2, Q1-nya 2, Q2-nya 3, Q3-nya 4. Maka bisa disimpulkan bahwa P linear dengan matriks K1, K2, dan K3. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, ini adalah soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 agak rumit karena kita mendapatkan soal berbentuk matriks. Nah, kita di sini mendapatkan P itu berbentuk matriks ordo 2 kali 2, di mana matriksnya itu 6, berisikan 6, 3, 0, dan 8. Nah, di sini kita menggunakan cara menghitungnya sama seperti tadi, cuman yang membedakan adalah di sini mereka menggunakan di sini angka-angkanya digabungkan dengan matriks. Nah, seperti biasa, di sini Q1, terus Q2, dan Q3. Q1 di sini berisikan matriks 1, 2, min 1, dan 3. Q2, 0, 1, 2, dan 4. Q3, 4, min 2, 0, dan min 2. Nah, seperti biasa di sini tuh kita mengkalikan dulu antara K dan Q, di mana K1 hasilnya seperti ini matriksnya. K1 berisikan K1, terus 2K1, min K1, 3K1. Tambahkan dengan Q2, di mana K2, K2 itu 0, K2, 2K2, 4K2. Dan terus yang K3-nya itu 4K3, terus min 2K3, dan min 2K3. Nah, setelah itu, setelah kita dapat nih hasil dari pengkalian ini, lalu kita samakan antara K1, kita masukkan ke dalam satu matriks agar ini menjadi satu matriks yang bisa kita hitung nantinya. Nah, di sini kan udah ketahuan nih seperti yang tadi. Jadi awal ini kita masukkan semua dalam satu matriks, dalam satu tempat di sini. Terus untuk ini sesuai dengan urutan matriks itu berada. Nah, jadi kayak misalnya K1, 0, terus 4, K3, K1, 0, 4, K3 gitu. Semuanya dari K1, K2, K3. Nah, ditemukanlah didapat hasil seperti ini. Ini K1 plus 0 plus 4K3, terus min K1 plus 2K2 plus 0. Lalu 2K1 plus K2 min 2K3. Terus K31 plus 4K2 min 2K3. Nah, setelah ditemukan seperti ini, kita pecah dari satu-satu. Di mana K1 kita masukkan dengan angka-angka yang ada di P. Nah, di sini K1 plus 4K3 sama dengan 6, karena 6 itu adalah matriks awal yang ada di sini. Terus selanjutnya K2 plus 0 plus 2K2. Nah, itu hasilnya 0, karena di sini matriksnya. Terus selanjutnya 2K1
plus K2 min 2K3. Nah, itu hasilnya 3 karena di sini. Terus selanjutnya 3K1 plus 4K2 min 2K3 hasilnya 8 gitu di sini karena di sini ada sesuai matriks gitu. Selanjutnya kita masukin ke matriks seperti biasanya. Nah, di sini kita akan melakukan OBE karena ini bukan matriks identitas. Jadi agak sulit untuk mengerjakannya. Nah, di sini tidak matriks identitas, jadi kita bisa menghitung bawahnya tuh 0 gitu. 0 semua. Nah, setelah ditentukan matriksnya, kita masukkan. Nah, karena di sini saya ingin menukar antara baris 2 dengan baris 3. Baris 4. Maaf. Di sini saya tukar karena di sini dia memiliki nilai 0. Jadi kita nggak harus pusing untuk mencari nilai 0 lagi gitu. Setelah kita tukar, di sini kita langsung hitung karena di sini dia mempunyai nilai tumpuan yang bisa mengubah nilai-nilai lainnya. Nah, di sini kita langsung saja min 3B1 plus B2, lalu min 2B1 plus B3. Nah, di sini kan kita tadi sudah mengerjakan soal yang pertama itu hampir sama gitu. Malah sama sih caranya. Nah, di sini tuh kayak min 3B1 plus B2. Min 3B1, jadi 3 tambah min 3 tambah 3 sama dengan 0. Lalu di sini min 3 kali 0, 0 tambah 4, 4. Terus min 3 kali 4, min 12 tambah B2, min ini jadi 14. Nah, lalu min 2 kali 2, 0. Lalu min 2B1 plus B3, min 2 kali 1, min 2 kali 2, 0. Terus min 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. Seperti itu. Nah, lalu di sini B4, B1 tambah B4. B1 itu ini tambah B4. Dia nggak dikaliin, jadi langsung saja. 1 tambah min 1 sama dengan 0. Terus 0 tambah 2 sama dengan 2. Selanjutnya kita hitung sininya. Sama seperti yang tadi. Jadi min 3 dikali B1 min 18 ditambah 8. Nah, hasilnya min 10. Lalu min 2 dikali 6 sama dengan min 12 ditambah 3. 12 tambah 3 min 12 tambah 3 hasilnya 9, min 9. Itu. Nah, setelah itu di sini saya menukar antara B3 dan B2-nya. B3 dan B3 dan B2 di sini. Karena di sini ada satu yang bisa jadikan tumpuan, dan di sini juga dia kan salah satu syarat untuk menjadi matriks identitas itu kan harus ada satu yang melintang. Nah, dia itu bisa jadi tumpuannya di situ. Nah, setelah dipindahkan, di sini saya akan mengganti baris, merubah baris 3 dan baris 4. Nah, di sini saya merubah min 4 B2 plus B3, di mana min 4 B2 dikalikan dengan ini, tambah ini. Terus yang baris 4 itu min 2 B2 plus B4. Nah, kalikan dengan ini. Setelah itu, dapat kita kalikan min 4 kali ini jadi 4. 4 tambah min 4 tambah 4 sama dengan 0. Terus min 40 ditambah dengan 14 sama dengan 26. Nah, lalu di sini min 2 kali 2 min 2 kali 1 min 2.
Terus sama dengan 0 jawabannya. Terus di sini juga min 2 kali 10, 20, ditambah 4, mana 24. Nah, ini pun sama. Jadi min 4 kali 9 sama dengan 36. 36 dikurangi 10 sama dengan 26. Nah, lanjut di sini min 2 B2 min 18 tambah 6. Itu min Nah, lanjut di sini. Ini ada hasilnya. Setelah ini kan kita sudah mendapatkan hasil yang dapat di sini. Ini hasilnya 24. Nah, setelah ini kita ubah karena ini angkanya besar-besar, kita masukkan angka 1 per. Jadi 1 per 26 terus jadi 1 per 24 agar semuanya menjadi 0 gitu. Nah, setelah agar semuanya menjadi 1. Di sini kan udah tertera semuanya 1-1. Nah, setelah ini kan ini angkanya udah enak nih, banyak tumpuannya mau baris 3 atau baris 4. Nya kita kita ubah di sini seperti ini. Seperti yang tadi angkanya min B3 plus B1 dan 10 B3 plus B2. Nah, hasilnya seperti ini. 0, 0. Nah, dan ini yang terakhir itu min B3 plus B4. Jadi langsung dikurangin. Nah, setelah dapat hasilnya itu K1-nya 2, K2-nya 1, dan K3-nya 1. Dan dapat ditentukan juga bahwa matriks P linear dengan matriks Q1, Q2, dan Q3. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu penjelasan yang sudah saya berdasarkan soal yang sudah saya kerjakan. Cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, atau mohon maaf juga atas kata-kata yang belum benar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.